Kaisar Naga Part 10, edisi yang ke-91 hingga 100. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Seiring berjalannya waktu, banyak kursi yang terisi orang. Yang bisa datang ke sini untuk menonton hanyalah keluarga bangsawan dan pejabat tinggi dari berbagai negara. Pertarungan untuk sekte kelas 2 adalah pesta untuk seluruh 5 negara. Setiap keluarga ingin datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran dan mengagumi gaya para jenius tersebut. Semua orang membicarakan pertempuran yang akan datang. Menurut Anda, sekte mana yang akan menang kali ini? Itu pasti sekte Li Huo. Gelar sekte nomor 1 di 5 kerajaan tidak dilebih-lebihkan. Ya, saya juga optimis dengan sekte Li Huo. Su Yuwei adalah anak ajaib nomor 1, dan saya percaya pada kekuatannya. Haha, kalian ini sudah ketinggalan zaman. Kalian sedang membicarakan sekte Li Huo. Sekarang sekte terkuat adalah sekte Feng Jian. Benarkah? Bukankah bahkan tuan muda sekte Feng Jian pun mati di tangan Lin Shen? Apa hebatnya Feng Yu? Siapapun yang jeli pasti tahu bahwa Su Huansui dan Shen Lingfeng adalah anak ajaib yang sebenarnya. Semua orang berbicara sekaligus, dan semua orang mengungkapkan pendapat mereka tentang pertempuran ini. Di dalam tempat acara, Shen Yun dari keluarga Shen duduk dengan bangga di kursi kehormatan. Di kedua sisinya ada 2 kaisar dari 5 kerajaan. Mereka adalah Suao, kaisar kerajaan Su besar, dan Qi Sanyu, kaisar kerajaan Qi besar. Kedua pria itu duduk di kedua sisi Shen Yun dengan senyum di wajah mereka, dan setiap 3 kalimat yang mereka ucapkan dimaksudkan untuk menyenangkannya. Jelasnya, mereka ingin menjalin hubungan dengan keluarga Shen. Di negeri 5 kerajaan, status kaisar memang mulia, hanya kalah dari beberapa sekte yang berkuasa. Tapi, apa yang dapat kita lakukan? Tanah 5 kerajaan hanyalah sudut terpencil dari domain Dongyuan. Hanya ketika Anda benar-benar meninggalkan tempat ini dan memasuki domain Dongyuan, Anda akan menemukan bahwa dunia ini lebih luas dari yang dapat Anda bayangkan. Menghadapi sanjungan kedua kaisar itu, Shen Yun bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia adalah adik laki-laki kepala keluarga Shen dan orang yang memiliki pengaruh besar dalam keluarga Shen. Dia sendiri sangat kuat, dan kunjungannya ke negeri 5 negara itu sungguh bagaikan kedatangan dewa. Bahkan eksistensi terkuat di sini bukanlah lawannya. Kenikmatan memandang segala hal dari atas ke bawah, membuat Shen Yun ketagihan. Melihat waktunya hampir habis, Shen Yun berdiri. Di bawah tatapan kagum banyak orang, dia perlahan membuka mulutnya. Wilayah Dongyuan memiliki tempat tambahan untuk sekte kelas 2 kali ini. Mengingat ada beberapa sekte kelas 3 yang kuat di 5 kerajaan yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk maju, saya mengajukan permohonan ke wilayah Dongyuan untuk memindahkan tempat ini ke sini. Seluruh hadirin terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani bernapas dengan keras. Di dalam kotak sekte Li Huo. Wah, kamu pandai sekali menyanjung diri sendiri. Su Hongyi mensibir ketika mendengar ini. Kuota untuk sekte kelas 2 ini sudah diputuskan sejak lama. Apa hubungannya dengan dia, Shen Yun? Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bersikap tidak tahu malu seperti itu. Dia hanya ingin menikmati perasaan dipuja oleh semua orang. Membosankan sekali. Su Yuwei menarik kembali pandangannya, wajah cantiknya masih dingin. Guru, dari mana Shen Yun ini berasal? Lin Shen mengangkat alisnya dan bertanya. Keluarga Shen cukup terkenal di wilayah Dongyuan, dan Shen Yun ini adalah adik laki-laki Shen He, kepala keluarga Shen. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Mata Su Hongyi sedikit dingin. Shen Lingfeng dari sekte Feng Jian selalu memiliki asal-usul yang misterius. Sekarang tampaknya dia kemungkinan besar berasal dari keluarga Shen di wilayah Dongyuan. Dengan kata lain, kali ini ketika Shen Yun bertindak sebagai penengah, dia kemungkinan besar akan memihak pada sekte Feng Jian. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Lin Shen. Itu benar, Su Hongyi mengangguk, jadi, kita harus menang dengan indah di arena agar mereka tidak bisa berkata-kata. Lin Shen tiba-tiba teringat bahwa keluarga Shen dari kerajaan Dachang, yang dimusnahkan olehnya, tampaknya merupakan cabang dari keluarga Shen dari domain Dongyuan. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Tuan Su, silakan pergi ke arena untuk mengundi. Pada saat ini, seorang pelayan datang dari luar untuk mengingatkan mereka. Su Hongyi mengangguk dan berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Di atas ring, saat dia dan Feng Bumi berpapasan, sebuah suara terdengar di telinganya.
Su Hongyi, aku penasaran apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku demi posisi ini. Su Hongyi menoleh dan menatap Feng Bumi. Dia melihat dengan jelas kilatan kekejaman di wajah orang lain. Jangan khawatir, kami akan membunuh semua murid berbakatmu di atas ring. Feng Bumi mensibir dan mengucapkan kata demi kata. Saya sangat menantikannya, Su Hongyi berkata tanpa ekspresi. Total ada 7 sekte dan 7 master sekte. Mereka berdiri di panggung dengan ekspresi tenang. Biar saya jelaskan aturan kompetisi ini. Mirip dengan kompetisi Longman, setiap sekte akan mengirimkan 5 kontestan, termasuk 1 pemain inti dan 4 pemain pengganti. Pemain inti dapat menyerang beberapa kali, sedangkan pemain pengganti hanya dapat menyerang 1 kali. Sekte akan bertanding secara berpasangan. Menurut aturan undian, 1 sekte akan mendapat bye di babak pertama. Pada saat ini, Shen Yun menyapukan pandangannya ke seluruh penonton dan berbicara dengan ringan. Semua orang mengangguk, dan beberapa pemimpin klan merasa bersemangat untuk menjadi orang yang dipilih. Mendapatkan bye di ronde pertama mungkin tampak seperti menghindari pertarungan, tetapi sebenarnya ada banyak manfaat. Pertama, Anda dapat mengamati kekuatan lawan di babak berikutnya. Kedua, pengikut lawan pasti akan menderita kerugian setelah 1 ronde pertarungan. Setelah memasuki babak kedua, Anda akan memiliki keuntungan besar. Pengundian dimulai. Su Hongyi mengambil potongan bambu miliknya dan melihatnya. Tak jauh dari situ, Feng Bumi mensibir. Dia tahu betul bahwa di babak pertama, Sekte Fengjian akan bertemu dengan Sekte Lihuo. Ini adalah pengaturan Shen Yun. Apakah itu Su Huanshui atau Shen Lingfeng, mereka tidak sabar untuk mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak ingin Sekte Lihuo memasuki babak kedua. Mereka tersingkir di babak pertama. Ngomong-ngomong, ketahuilah semua orang bahwa di antara kelima negara ini, Sekte Fengjian adalah sekte nomor 1. Angkat kepingan giok dan cari lawanmu. Shen Yun berkata dengan keras. Su Hongyi mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada kepingan giok di tangan Feng Bumi. Dia bahkan tidak perlu melihat orang lain karena dia punya firasat. Baik Shen Yun maupun Shen Lingfeng berasal dari keluarga Shen di wilayah Dongyuan, jadi akan mudah bagi mereka untuk beroperasi di belakang layar. Benar saja, nomor pada slip bambu miliknya cocok dengan nomor Feng Bumi. Di ronde pertama, Sekte Lihuo melawan Sekte Fengjian. Di babak kedua, Sekte Wu Dao vs Sekte King Feng. Saat Shen Yun mengumumkan perintahnya, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Babak pertama sungguh perjuangan yang sengit. Gayung bersambut. Sekte Lihuo telah menjadi sekte nomor 1 yang tak terbantahkan dalam beberapa tahun terakhir. Sekte Fengjian telah menjadi yang kedua berkuasa selama ribuan tahun, tetapi dengan munculnya Su Huanshui, Shen Lingfeng dan lainnya, kekuatannya menjadi semakin kuat. Percikan apa saja yang akan tercipta dari bentrokan 2 sekte besar ini? Ngomong-ngomong soal itu, ini memang sesuatu yang patut dinantikan. Tentu saja, di dalam kotak, Lin Shen menyipitkan matanya. Su Yuwei mengangkat sudut bibirnya, apakah cara makanmu sudah seburuk itu? Fang Luo memeluk bahunya dan berkata dengan tenang, tidak masalah, tidak apa-apa menghadapi mereka di babak pertama. Selama kita bisa mengalahkan Sekte Pedang Angin, sisanya akan berjalan lancar, dan kita tidak perlu khawatir tentang sekte lain lagi. Setelah Su Hongyi kembali ke kotak, dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa di antara kalian yang punya ide tentang pemain inti kali ini? Pemain inti berarti mereka dapat melakukan beberapa tembakan. Artinya, pertama-tama, kekuatan diri sendiri harus cukup kuat. Ini karena pemain inti setiap sekte pasti akan bertarung satu sama lain. Sekalipun kita harus menghadapi pemain inti sekte lain, kita tidak boleh kalah. Kedua, setelah mengalahkan pemain inti lawan, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk terus berjuang. Akan lebih baik jika kita dapat memenangkan 1 atau 2 kontestan pengganti untuk mengurangi tekanan dan beban pada pengikut lain di sekte tersebut. Lagi pula, waktu istirahat untuk setiap ronde pertempuran terbatas, yang memberikan tuntutan sangat tinggi kepada pemain inti. Meskipun Yu Wei ahli dalam pola spiritual, dia pasti akan menderita kerugian dalam pertempuran yang berlarut-larut. Adik Lin Shen masih terlalu muda. Biarkan aku mengambil peran sebagai pemain inti. Pada saat ini, Fang Luo berbicara perlahan. Ada kilatan keyakinan di matanya. Jelaslah bahwa Fang Luo ingin menjadi orang pertama yang bermain dan bersinar.
Juga, beritahukan kepada orang lain bahwa Luo kita adalah jenius yang tak tergantikan di sekte ini. Tuan, biarkan aku menjadi pemain inti. Lin Sen mengangkat kepalanya dan berkata, di depan umum, aku berjanji kepada suster junior bahwa aku akan membantu sekte memenangkan tempat kelas 2. Secara pribadi, akan ada pertempuran antara Su Huansui, Shen Lingfeng dan aku. Jika aku menjadi pemain pengganti, aku tidak akan dapat berpartisipasi dalam 2 pertempuran. Kali ini, Lin Sen tidak mundur. Karena mereka terlalu malas untuk memperjuangkannya, buah roh Yuan binatang pun diambil oleh Fang Luo. Hasilnya, setelah dia memakannya, dia tidak memperoleh efek yang diinginkan sama sekali. Sungguh suatu pemborosan. Setelah pelajaran itu, Lin Sen tidak akan pernah menyerah lagi apapun yang terjadi. Dan alasan yang diberikannya sangat cukup. Cek, Fang Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir, adik Lin Sen, saya sarankan Anda untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Anda ingin menjadi pemain inti, tetapi Anda hanya berada di level ke-8 alam roh bumi, dan Anda ingin menjadi pemain inti. Adapun binatang hantu Anda, itu hanya di level ke-5. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pemain inti? Saat berkata demikian, Fang Luo melirik ke arah pohon muda yang tengah berlatih bersila dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sebelumnya, Tuntun telah memakan banyak giok roh berpola 3 di ruang ilusi, dan merasa bahwa aura di badannya tidak dapat ditekan lagi. Jadi dia meninggalkan ruang ilusi dan duduk bersila untuk berlatih. Ini juga menjadi alasan Fang Luo untuk membantah Lin Sen. Adik Lin, menurutku apa yang dikatakan kakak senior masuk akal. Meskipun kamu kuat, level monster fantasimu terlalu rendah. Agak berlebihan bagimu untuk menjadi pemain inti di level ini. Fan Anzi ragu-ragu dan setuju. Ledakan. Begitu keduanya selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari badan Tuntun. Aura ini bagaikan binatang buas mengerikan yang turun untuk menekan dunia selamanya. Dalam sekejap, semua orang di dalam kotak itu memperlihatkan ekspresi ngeri. Bahkan Su Hongyi sedikit terkejut. Nafas ini, nafas ini. Saat nafas itu menghilang, Tuntun melompat berdiri, meletakkan kedua tangannya di pinggang, dan berkata dengan sombong, siapa yang bilang sebelumnya kalau aku hanya level 5? Ayo, buka matamu dan lihat, aku level 6. Kau melihatnya, level 6, dia benar-benar dipromosikan. Adegan ini membuat semua orang di tempat itu tercengang. Su Yuwei berkata dengan tenang, kakak senior gagal naik level setelah memakan buah roh Yuan binatang, tetapi binatang fantasi Lin Sen naik level terlebih dahulu. Jika buah roh Yuan binatang diberikan kepada Lin Sen, apakah itu akan naik level langsung ke level ke-7? Binatang hayalan Su Huansui dan Shen Lingfeng sama-sama berada di level ke-7. Kalau kamu ingin setara dengan mereka, terlepas dari alamnya, setidaknya level binatang fantasimu harus sama, kan? Sangat sulit bagimu untuk menang saat kau menggunakan binatang fantasi tingkat 6 melawan binatang fantasi tingkat 7 milik orang lain. Yuwei, tidak perlu memikirkan apa yang sudah terjadi. Su Hongyi melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Sen, aku mengerti kebencianmu terhadap Su Huansui, tetapi begitu kamu menjadi pemain inti, kamu akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Saya bilang saya akan membantu sekte memenangkan tempat ini. Lin Sen mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata, dan aku adalah orang yang selalu menepati janjiku. Oke, Su Hongyi tidak berkata apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangannya, kamu akan menjadi pemain inti. Fang Luo, jangan berkecil hati. Kamu adalah kebanggaan sekte Lihuo kami. Kami harus mengandalkanmu di kompetisi berikutnya. Fang Luo menggertakkan giginya, agak tidak rela. Tetapi, karena pemimpin sekte pun berkata demikian, ia hanya bisa menerima nasibnya. Ya, Master Sekte, begitu saja, Lin Sen menjadi pemain inti. Di atas panggung, Shen Yun menjentikkan jarinya dan aura mengerikan seperti pedang tajam menghantam lonceng kuno. Berdengung, suara merdu terdengar dari lonceng kuno. Itu berarti babak pertama pertempuran akan segera dimulai. Di dalam tempat itu, terlihat banyak sekali penonton yang sudah menunggu dengan penuh semangat. Ini sangat menarik. Sejak awal, itu adalah pertarungan antara dua sekte terkuat di 5 kerajaan. Haha, hari ini adalah hari ketika sekte Lihuo jatuh dari altar. Kisahnya tersenyum tipis,
Sekte Fengjian memiliki Shen Lingfeng dan Su Huansui. Keduanya adalah jenius super yang jarang terlihat selama ratusan tahun. Belum lagi di 5 negara, bahkan di wilayah Dongyuan, hanya sedikit orang yang dapat bersaing. Melawan Sekte Li Huo, bukankah itu mudah? Dia tahu hubungan antara Shen Yun dan Shen Lingfeng, jadi dalam kata-katanya, dia meremehkan Sekte Li Huo dan memuji Shen Lingfeng dan Su Huansui. Shen Yun mengangguk, tentu saja tanpa berkomentar apapun. Pemain dari kedua tim memasuki tempat pertandingan. Su Hongyi membawa 5 kontestan ke tepi ring. Di sisi lain, ada Feng Bumi dan 5 murid mereka. Su Huansui mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sangat meremehkan. Lin Shen, kamu, guguk yang tidak berguna, benar-benar dapat menjadi pemain inti Sekte Li Huo. Tampaknya Sekte Li Huo benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa. Pemain inti Sekte Fengjian adalah Shen Lingfeng. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Dalam hal kekuatan tempur, Shen Lingfeng jelas lebih kuat dari Su Huansui. Sebenarnya, aku penasaran apakah kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, Su Huansui memiliki temperamen yang luar biasa, seperti angsa yang sombong. Jika kau ditelantarkan dan hidup seperti guguk tak berguna, kau mungkin akan hidup sengsara, tetapi kau memilih untuk melawanku. Kau berusaha sekuat tenaga dan berlatih siang dan malam, tetapi di mataku, kau masih rapuh. Semua usahamu hanyalah lelucon bagiku, dan kau tetap tidak bisa lolos dari kemah Teihan pada akhirnya. Jadi, apakah kamu akan menyesal memilih melawanku? Ekspresi wajah Su Huansui penuh dengan rasa geli. Saya menyesalinya. Lin Shen menyipitkan matanya sedikit, aku menyesal ketika kamu mengejarku. Aku tidak membunuhmu dengan pisau secepat mungkin, dan aku juga membuat apa yang disebut perjanjian 3 tahun denganmu. Jika aku kejam dan membunuhmu secara langsung, tidak akan ada begitu banyak masalah setelahnya. Mendengar ini, ekspresi Su Huansui tiba-tiba menjadi dingin. Ada niat membunuh di matanya. Sepertinya kau tidak sabar untuk Mah Tei. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Su Huansui berjalan ke atas panggung sambil mengatakan ini. Dia tampak bangga dan sombong, aku juga ingin memberitahumu bahwa akan selalu ada jurang yang tak terjembatani antara kamu dan aku. Lin Shen berjalan ke atas panggung, ekspresinya masih setenang biasanya. Namun, di balik sepasang mata itu, terpancar aura pembunuh yang mengerikan. Ledakan. Saat Lin Shen melangkah maju, energi spiritual dalam kehampaan, yang setenang air, tiba-tiba meledak. Aliran udara yang pekat membentuk tornado, bergerak maju mundur antara langit dan bumi, terus-menerus bergerak maju mundur. Setelah setengah tahun, kami bertemu lagi. Niat membunuh menyebar. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Shen Lingfeng terlihat berdiri di bawah ring dengan tangan di belakang punggungnya. Cahaya redup melintas di matanya, dan dia mengucapkan kata demi kata, Su Huansui, dengan kultivasi yang sangat baik dan bakat yang kuat, akan bergabung dengan keluarga Shen kita setelah pertempuran ini. Ketika kata-kata itu keluar, seluruh penonton terkejut. Keluarga Shen adalah keluarga kuat di wilayah Dongyuan. Shen Lingfeng benar-benar merekrut Su Huansui ke dalam keluarga Shen sebelum perang. Apakah tindakan ini merupakan pengumuman sesuatu? Di samping Shen Lingfeng, Feng Bumi memiliki ekspresi agak jelek di wajahnya. Su Huansui adalah anak ajaib dari Sekte Fengjian. Hanya dengan satu kata dari Shen Lingfeng, dia langsung direkrut ke dalam keluarga Shen. Dia menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya, mengepalkannya pelan, bahkan urat-urat nampak di dahinya. Apa artinya ini? Apakah Anda menganggap Sekte Fengjian kami sebagai batu loncatan? Selama 6 bulan terakhir, semua yang Su Huansui latih dan konsumsi hanyalah sumber daya dari Sekte Fengjian kita. Namun Feng Bumi tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, apakah sekte tersebut dapat mencapai tingkat kedua tergantung pada Shen Lingfeng dan Su Huansui. Tidak peduli apa yang dikatakannya, kamu hanya bisa menanggungnya. Di panggung tinggi, Shen Yun mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, Su Huansui telah diakui oleh keluarga Shen kita. Setelah pertempuran ini, dia akan langsung masuk ke keluarga Shen. Jika ada murid lain yang tampil bagus, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke keluarga Shen untuk berlatih. Dia mengatakan hal itu dengan nada merendahkan. Kalau dipikir-pikir, dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Sekte-sekte ini bekerja keras untuk melatih para pengikutnya, tetapi pada akhirnya, dia malah meminta untuk memburu mereka.
Ia bahkan bersikap seolah-olah kamu merasa terhormat karena aku menyukaimu, yang sungguh membuat banyak orang merasa frustrasi. Akan tetapi meski begitu, semua orang hanya bisa menelan amarahnya. Shen Yun melirik Lin Shen dengan santai dan berkata dengan ringan, Su Huansui, giliranmu selanjutnya. Kamu adalah orang yang diminta oleh Tuan Muda secara pribadi. Aku harap, kamu dapat melakukannya dengan baik. Kata-katanya sugestif. Jelaslah bahwa Shen Yun dan Shen Lingfeng ingin Su Huansui menginjak Lin Shen dan memasuki keluarga Shen dengan sikap yang benar-benar arogan. Lin Shen dan Su Huansui sudah menjalin perjanjian selama 3 tahun, dan juga ada kebencian yang tak terhapuskan di antara mereka, jadi sangatlah tepat untuk menggunakannya sebagai tipu muslihat. Terlebih lagi, Lin Shen telah membunuh banyak jenius sekte pedang angin secara berturut-turut dalam beberapa hari ini, dan reputasinya cukup menonjol. Di negeri 5 negara, banyak orang menganggap Lin Shen sangat sakti. Sempurna untuk digunakan sebagai batu loncatan. Jangan khawatir, mudah untuk menghancurkannya jika aku mau. Senyum sinis muncul di bibir Su Huansui. Saat berikutnya, aura mengerikan meledak dan Griffin ekor ganda petir tiba-tiba muncul. Petir menyambar dari matanya, berderak-derak. Anehnya, itu adalah binatang fantasi tingkat ke-7. Mengerikan sekali. Tingkat 7. Level ini pasti yang paling dilebih-lebihkan di 5 negara. Dia memang jenius dalam rumor itu. Setelah Su Huansui menunjukkan bakatnya, banyak penonton di tempat itu berseru dengan takjub. Binatang khayalan tingkat ke-7, dari sudut manapun, merupakan eksistensi paling menonjol di tanah 5 negara. Melihat bahwa Griffin ekor ganda petir milik Su Huansui menarik perhatian semua orang, Lin Shen tersenyum tipis. Tuntun, dalam pertempuran nanti, pukul burung ini sampai Mahtei. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Tuntun melompat keluar, hanya seukuran telapak tangan, dan langsung menarik perhatian semua orang. Banyak pemirsa yang awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hanya itu saja, apakah ini juga disebut binatang hantu? Hahaha, aku hampir Mahtei ketawa. Kudengar binatang hantu Lin Shen sebelumnya telah dibantai, dan aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan satu lagi. Banyak suara mengejek terdengar di telinganya. Mengaum. Griffin ekor ganda petir di langit meraung, dengan kesombongan di matanya yang bersinar seperti guntur. Jelas, Tuntun juga tidak dianggap serius. Apakah benda kecil ini, yang hanya seukuran telapak tangan, dapat menahan pukulan cakarku? Tuntun, jangan membuatku malu. Lin Shen tersenyum acuh tak acuh, dengan niat membunuh yang kuat keluar dari badannya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa kemahteihan, menyebabkan aura di sekelilingnya membeku. Dan Tuntun pun nyengir, badannya pun tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Dari titik seukuran telapak tangan, ia secara bertahap meluas hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Dia memiliki aura yang agung, dan aura serta keagungan yang menakjubkan secara bertahap terpancar dari badannya, mengejutkan semua orang. Seolah-olah Tuntun adalah seekor binatang raksasa purba yang telah melintasi waktu dan berjalan dari zaman dahulu kala. Setelah mencapai binatang fantasi tingkat ke-6, Tuntun dapat mulai melepaskan tekanannya sendiri. Inilah tekanan yang berasal dari darah, ia menyendiri, mulia, dan pasti dapat menekan semua binatang buas fantasi. Ketika tekanan Tuntun dilepaskan, Griffin ekor ganda guntur yang berada di atas tiba-tiba gemetar, menjerit, dan jatuh. Su Huansui terkejut dan segera melepaskan energi spiritualnya, mencoba membantu Thunder Griffin menstabilkan badannya. Ledakan. Namun, Griffin ekor ganda guntur tetap terjatuh dengan keras ke tanah. Di bawah tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Tuntun, ia bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton di tempat itu. Termasuk orang-orang dari Sekte Li Huo, Sekte Fengjian, dan Arbiter Shen Yun, semuanya memiliki murid yang dikontrak. Mengapa ini terjadi? Tuntun meletakkan kedua tangannya di pinggang dan menatap Thunder Griffin dengan penuh penghinaan. Dasar kutu kupret kecil, beraninya kau bersikap begitu berkuasa di depan saudara musuh. Tekanan ini saja sudah cukup membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu. Semua mata tertuju pada Tuntun dan mengamateinya dengan saksama. Binatang fantasi tingkat 6. Sebagai binatang fantasi yang direklamasi, benar-benar berlebihan jika ia dapat mencapai level ke-6 dalam waktu setengah tahun. Akan tetapi, meski begitu,
Tidak mungkin untuk secara langsung menekan Griffin ekor ganda petir ke dalam kondisi ini. Ekspresi Su Huansui berubah sedikit. Dia juga menyadari kekuatan Tuntun, tetapi dia masih bingung. Atas dasar apa, petualangan macam apa yang dimiliki anak ini sehingga memungkinkan binatang khayalan itu memiliki aura seperti itu. Tetapi setelah tenang, Su Huansui menyadari bahwa dia belum bisa panik. Dengan begitu banyak penonton di sekitar, kita tidak akan kalah apapun yang terjadi. Jika Anda kalah perang, masa depan Anda akan hancur. Tinju petir. Su Huansui berteriak pelan, tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, dan menyerbu ke arah Lin Sen. Dia mengepalkan tangannya, dan permukaan tangannya ditutupi oleh lapisan petir yang mencengangkan, berderak seakan-akan hendak mencabik-cabik apapun di depannya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara guntur dan kilat menyambar ke seluruh badan, bergemuruh. Kekayaan energi spiritual murni telah mencapai puncaknya. Apakah ini kekuatanmu? Melihat Su Huansui yang datang untuk membunuhnya, Lin Sen menyipitkan matanya sedikit. Aku melihat telapak tangannya perlahan mengepal, permukaannya ditutupi dengan lapisan kilau giok putih, dan ada bayangan samar seekor naga yang terjalin. Tangan naga giok, tangan Long Yu sangat keras, dan gelombang energi yang dahsyat meledak, bertabrakan dengan keras dengan tinju Su Huansui. Ledakan. Di antara langit dan bumi, mula-mula terdengar suara gelombang udara yang meledak-ledak, kemudian segera terdengar suara retak, dan terdengar suara tulang patah. Kedua lelaki itu beradu tinju, namun tak satu pun bergerak. Melihat ekspresi tenang Lin Sen, wajah Su Huansui menjadi pucat. Tulang tanganku benar-benar patah akibat benturan dengan sampah ini. Rasa sakit yang hebat itu datang bagai gelombang pasang, gelombang demi gelombang. Su Huansui secara naluri ingin menarik diri, tetapi dia merasakan dua tatapan yang membawa tekanan luar biasa jatuh di punggungnya. Salah satunya adalah Shen Yun. Yang satunya lagi adalah Shen Lingfeng. Mereka jelas semua menunggu hasil pertempuran ini. Mundur. Tidak, kita tidak bisa mundur. Aku harus menghancurkan Lin Sen dengan cara yang mutlak. Kau tidak bisa mundur selangkah pun. Wanita jalang, bukankah perasaan tidak berdaya ini sangat menyedihkan? Lin Sen menunjukkan senyum kejam. Sejak penghinaan di kota kekaisaran setengah tahun lalu, dia terus berpikir untuk membunuh Su Huansui. Dia bukan orang suci, melainkan pendendam. Barang siapa yang telah menyakiti dirinya sendiri, maka ia tidak akan dapat hidup dengan baik di dunia ini. Membiarkan musuh hidup adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan teman Anda. Jika kau musuhku, kau harus pergi ke neraka. Su Huansui membaca banyak hal dari senyum Lin Sen. Ada keganasan, niat membunuh, kesenangan, dan tentu saja, kegilaan. Inilah balas dendam yang telah saya nantikan selama 6 bulan. Mah Tei, Su Huansui berteriak dengan marah, lalu mengulurkan tangannya yang lain dan menusuk ke arah mata Lin Sen. Jaraknya terlalu dekat dan tidak mungkin dihindari. Sayangnya, Lin Sen begitu fokus sehingga menghadapi gerakan memateikan Su Huansui, dia bahkan tidak mundur. Sebaliknya, dia menutup matanya dan bergegas maju. Ledakan. Lin Sen memiliki badan kekuatan 10.000 pohon dan fisiknya sangat kuat. Kedua jari Su Huansui patah. Dia menjerit dan wajahnya memucat. Mengapa? Tak peduli di alam atau makhluk khayalan, aku lebih kuat dari anak ini. Mengapa kita mengalami kemunduran berulang kali dalam pertempuran? Mengapa? Badan Su Huansui gemetar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ini terjadi. Pada saat ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi, dia memang sedikit takut. Dia benar-benar mengembangkan rasa takut terhadap orang tidak berguna yang selama 6 bulan terakhir dibencinya dan tidak pernah dihormatinya. Kamu pernah bertanya padaku sebelumnya apakah aku menyesalinya? Lin Sen tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan menamparnya. Patah. Terdengar suara keras, dan Su Huansui langsung dipukul, separuh wajahnya bengkak. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat acak-acakan. Hilang sudah segala martabat dan mukanya. Sekarang, giliranku bertanya padamu. Lin Sen mengangkat alisnya, apakah kamu menyesalinya, Jalang? Seluruh hadirin tiba-tiba terdiam membisu. Apakah saya melihatnya? Berapa banyak gerakan yang dilakukan mereka berdua? Su Huansui benar-benar terlempar. Sekelompok penonton bahkan mulai meragukan kehidupan mereka. Apakah saya sedang bermimpi? Saya pikir itu akan menjadi pertarungan yang seimbang,
Atau mungkin Su Huansui akan menghancurkan mereka secara sepihak, tetapi, faktanya sungguh tak terbayangkan. Di peron tinggi, senyum di wajah Shen Yun berangsur-angsur membeku. Sebelumnya, dia telah mengambil inisiatif untuk membela Su Huansui, dan kata-kata serta perbuatannya mendukung Su Huansui dan memuji bakatnya. Tetapi segera setelah itu, Su Huansui dihancurkan oleh Lin Shen. Menyedihkan sekali, ini sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Di sisi lain, Shen Lingfeng juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak seperti ini. Dia tahu betul kekuatan Su Huansui, dan itu pasti lebih dari apa yang pernah dia tunjukkan. Apakah Lin Shen terlalu kuat? Su Huansui berdiri dari tanah bagaikan orang gila, dengan niat membunuh yang tak terbayangkan terpancar di pupil matanya. Dia berteriak dengan marah, "Xiao Lei, hancurkan dia untukku." Dia memanggil Thunder Griffin. Tidak peduli apa, Lin Shen harus dibunuh hari ini. Hanya dengan membunuhnya dia bisa mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Namun, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Su Huansui berbalik dan melihat di sisi lain arena, Griffin ekor ganda petir sedang ditekan oleh Tuntun, dengan kedua sayapnya terpotong. Itu berdarah dan tampak sangat menyakitkan. Griffin ekor ganda petir bahkan tidak punya waktu untuk bertarung sebelum dikalahkan oleh Tuntun hanya dalam beberapa gerakan. Ini sama sekali bukan pertarungan yang levelnya sama. Tuntun menginjak kepala Thunder Griffin, menyeringai pada tatapan Su Huansui, dan berkata dengan provokatif, "Wanita jalang, apakah kamu ingin mencicipi lari cepat akar saudara pohonmu? Kamu mencari kematian." Su Huansui sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir pingsan. Pohon ini sungguh tak tahu malu. Lin Shen berjalan perlahan ke arahnya sambil tersenyum mengejek, "Dulu, kau menindasku dari posisi tinggi dan membuatku begitu putus asa. Sekarang, aku akan membalasmu 10 kali lipat." Patah. Su Huansui tiba-tiba mengeluarkan senjata spiritual dari cincin penyimpanan dan mengayunkannya ke arah Lin Shen. Ini cambuk, yang menyapu kehampaan bagaikan ular petir, sambil menimbulkan suara berderak. Cambuk roh petir. Seseorang berteriak di lapangan, ini adalah senjata spiritual kelas 4, terlalu dibesar-besarkan. Kekuatan ofensif yang dilepaskan oleh senjata spiritual kelas 4 sangatlah mengerikan. Langsung sobek kekosongan itu dan tarik keluar dengan ganas. Lin Shenlong menggunakan tangan gioknya lagi dan meraih cambuk roh guntur di tangannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya, menarik dengan tangan belakangnya, dan langsung menarik Su Huansui ke atas. Telapak tangan yang menghancurkan monumen. Lin Shen menciptakan gelombang udara yang besar dengan satu tangan. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi gunung, menekannya dengan kuat. Retakan, telapak tangan itu mengenai bahu Su Huansui. Seluruh bahunya terkilir. Wow, Su Huansui memuntahkan seteguk darah, tampak semakin putus asa. Rasanya seperti jurang yang menyeretnya ke dalamnya. Dasar kau orang buangan, guguk tak berguna. Su Huansui menutupi lengannya dengan tangannya, matanya penuh kegilaan. Aku masih ingat kau berada di alun-alun kota kekaisaran, mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk menindasku. Lin Shen berteriak dan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras menggunakan kekuatannya yang padat, menginjak-injak semangat pertempuran. Ledakan. Gelombang datang dari tanah. Setelah Su Huansui terkena kekuatan ini, kakinya tiba-tiba lemas dan dia terjatuh berlutut. Kemudian, tekanan tak berujung dan besar dilepaskan dari badan Lin Shen. Bagaikan gunung tinggi, menekan keras badan Su Huansui. Retakan. Semua tulang di badan Su Huansui hancur. Darah yang mengalir dari kulit seputih salju itu sungguh mengejutkan mata. Lin Shen mengangkat tangannya dan meninju lagi. Energi spiritual berubah menjadi bayangan pohon raksasa, menjatuhkan Su Huansui. Su Huansui terjatuh ke tanah, badannya lemas, hanya menarik napas namun tidak mengembuskannya. Ada kilatan niat membunuh di mata Lin Shen, dan dia mengangkat tangannya untuk membunuh Su Huansui. Pukulan ini merenggut nyawanya. Keluar. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Shen Lingfeng benar-benar melepaskan auranya dari jarak jauh dan menekan Lin Shen. Jelas bahwa Shen Lingfeng tidak ingin Lin Shen membunuh Su Huansui. Meskipun Su Huansui kehilangan nyawanya dalam pertarungan cincin ini, Shen Lingfeng masih ingin melindunginya. Kasih sayang antara dia dan Su Huansui adalah nyata. Meskipun dia juga merasa bahwa Su Huansui tidak layak menjadi istrinya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi selir ketika dia memasuki keluarga Shen di masa depan.
Lagi pula, dia adalah wanita miliknya sendiri. Kamu, Lin Sen, seekor guguk tak berguna dari 5 kerajaan, benar-benar ingin menyakiti wanitaku, Sen Lingfeng. Pengadilan Kemah Teihan. Menghadapi dampak gelombang udara Sen Lingfeng, Lin Sen langsung merasakan tekanan besar menyapu dirinya. Kekuatan tempur Sen Lingfeng jelas jauh lebih kuat dari Su Huansui. Bahkan dapat dikatakan bahwa walaupun alam dan tingkatan binatang fantasi semua orang sama, Su Huansui tidak akan pernah bisa menandingi Sen Lingfeng. Inilah perbedaan antara para jenius dari tempat besar dan mereka yang dari tempat kecil. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sumber daya kultivasi yang diperoleh tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bagaimana cara membandingkannya? Tepat saat gelombang udara hendak mendekat, sesosok badan besar tiba-tiba menyerbu dan langsung menghalangi Lin Sen. Ledakan. Semua gelombang energi mengerikan milik Sen Lingfeng menghantam sosok itu. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Tuntun. Badan Tuntun yang tingginya 3 meter terentang penuh, melindungi Lin Sen di belakangnya. Pada saat ini, sosoknya setenang gunung. Gelombang energi yang dipadatkan oleh Sen Lingfeng membuat Tuntun terhuyung dan hampir jatuh. Namun ia tetap berdiri tegap, kedua kakinya seakan berakar kuat, melekat erat di tanah. Sekalipun kulit Tuntun sangat tebal, dia tetap merasakan sakit luar biasa akibat hantaman nafas Sen Lingfeng. Dia menoleh dan menyeringai, "Lin Sen, lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan. Jangan terlalu cerewet dan ragu-ragu. Aku akan menghentikan orang ini untukmu." "Kakak yang baik." Lin Sen mengangguk, tatapan membunuh terpancar di matanya. Dia melangkah maju dan menghadapi Su Huansui yang setengah mati, dengan kekuatan dahsyat mengalir di telapak tangannya. "Aku tetap mengatakan hal yang sama. Aku telah meremehkanmu sejak awal, dan hal itu masih sama hingga hari ini." Lin Sen menginjak wajah Su Huansui dan menekannya ke celah tanah. "Sebelumnya, kamu melanggar perjanjian 3 tahun antara kamu dan aku." Tatapan mata Lin Sen menjadi lebih tajam. "Tapi, itu tidak masalah. Jika kita menundanya sebentar dan melawannya sekarang, hasilnya akan sama saja. Lingfeng, tolong, bantu aku membunuhnya." Su Huansui sepertinya menyadari akhir hidupnya sendiri. Dia mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara serak dan susah payah. Saat berikutnya, Lin Sen mengumpulkan kekuatannya dan menghancurkan kepala Su Huansui. Berdarah, bercipratan ke seluruh ring. Su Huansui benar-benar mati. Semua orang terkejut, dan mata mereka menyipit satu demi satu. Ini baru pertarungan pertama dan sudah sangat menegangkan. Su Huansui menjadi sangat terkenal dalam 6 bulan terakhir. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia mungkin telah mencapai level Su Yuwei. Dia juga dapat bersaing untuk mendapatkan gelar jenius nomor 1 di 5 kerajaan. Namun, apa hasilnya? Begitu dia muncul, dia dibunuh oleh Lin Sen di lapangan. Ledakan. Amarah yang tak tertandingi meledak dari Sen Lingfeng. Pupil matanya sudah berubah menjadi merah cerah. "Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, tapi kau, guguk tak berguna dan orang buangan, tidak berani mendengarkan aku." Mata Sen Lingfeng dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk sesaat, seluruh arena diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan dan luar biasa. Niat membunuh bagaikan gelombang pasang yang mulai menyebar ke segala arah. Jelaslah bahwa Sen Lingfeng benar-benar marah. Wanita itu dipenggal di depannya. Sen Lingfeng merasa wajahnya tersinggung oleh Lin Sen. "Inti masalahnya adalah saya membuka mulut dan memintanya berhenti. Mengapa seorang yang tak tersentuh, tanpa latar belakang dan identitas, harus menentang perintahnya? Beraninya dia, mengapa aku harus mendengarkanmu?" Lin Sen mensibir, "Tuan Sen, Anda begitu sombong. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Sen Lingfeng mengepalkan tangannya sedikit demi sedikit, sambil menimbulkan suara berderit. Kompetisi di arena belum berakhir, dan kalian para pengikut Sekte Fengjian sudah membuat onar dan mengabaikan peraturan. Pada saat ini, Su Hongyi berteriak keras, berbicara mewakili Lin Sen, "Kamu, Sen Lingfeng, ikut campur dalam pertarungan tanpa izin, apa yang harus dilakukan?" "Apa yang harus dilakukan?" Sedikit seringai terpancar di mata Sen Lingfeng. "Aturan. Kau ingin aturan? Kalau begitu, biar kukatakan padamu, di arena ini, dalam pertempuran untuk sekte kelas 2 ini, aku, Sen Lingfeng, adalah aturannya. Aku, Sen Lingfeng, adalah langit." Kata-kata ini memekakkan telinga,
terngiang di telinga semua orang. Banyak pupil mata penonton yang mengecil dan bibir mereka bergetar. Dari Shen Lingfeng, mereka menyadari apa artinya mendominasi. Tidak ada aturan sama sekali. Shen Lingfeng memiliki keputusan akhir pada semua ini. Serangan sebelumnya juga bisa disebut serangan. Itu hanya peringatan, dan tidak bisa dianggap pelanggaran. Di platform tinggi, Shen Yun berkata dengan ringan. Pengingat yang ramah. Su Hongyi sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Su Yuwei. Tidak perlu berdebat. Wajah cantik Su Yuwei sangat tenang, dan ada sedikit kesan acuh tak acuh di matanya yang indah. Shen Lingfeng adalah tuan muda keluarga Shen, dan Shen Yun adalah sepupunya. Semua aturan ada di tangan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keputusan akhir? Dia benar, kita tidak dapat berdebat lebih jauh lagi jika kita lanjutkan. Itu hanya menambah masalahmu. Tuan, serahkan semuanya padaku. Lin Shen berkata dengan dingin, bagaimanapun, aku adalah pemain inti sekte kami. Menurut aturan, aku bisa terus bertarung. Begitu dia selesai berbicara, teriakan kaget terdengar di arena. Apakah Anda ingin terus berjuang? Tapi itu benar. Pertarungan sebelumnya dengan Su Huansui tidak menyita banyak tenaga dan usahanya sama sekali. Dengan kemampuan bertarungnya yang kuat, akan mudah baginya untuk melanjutkan. Ada juga sebagian orang yang nampaknya telah menebak sesuatu. Mereka tampak terkejut dan mata mereka terpaku. Lin Shen melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Tuntun. Sedikit kesombongan terpancar di matanya. Shen Lingfeng, karena kau mencoba menghentikanku sebelumnya, itu artinya kau pasti ingin melawanku, jadi turun. Lin Shen meneriakkan 3 kata terakhir. Kalimat ini, bagaikan suara palu besar, bergema di seluruh tempat. Telinga semua orang seperti dipukul palu, gendang telinga mereka menonjol, dan mereka merasa pusing dan pandangan mereka menjadi gelap. Ketika mereka sadar, mereka tampak tidak percaya sejenak. Lin Shen sebenarnya memprovokasi Shen Lingfeng. Tahukah Anda, kekuatan Shen Lingfeng jauh lebih kuat dari Su Huansui. Karena dia adalah tuan muda keluarga Shen di wilayah Dongyuan. Wilayah kelima negara ini hanyalah wilayah perbatasan wilayah Dongyuan. Seorang jenius dari tempat kecil begitu bodohnya sehingga ia malah mencoba menantang jenius dari tempat besar. Kalau ini bukan mencari kematian, lalu apa? Oke, aku sudah lama kesal dengan si kutu kupret ini. Dia hanya berani pamer di sana. Apa gunanya bersikap sombong? Kalau kamu punya nyali, naiklah ke panggung dan tunjukkan pada kami siapa dirimu. Tuntun tertawa. Matanya penuh penghinaan. Saat levelnya meningkat dan kekuatan garis keturunannya terbuka, dia menjadi semakin percaya diri. Setelah mencapai tingkat ke-6 dari binatang fantasi, ia melepaskan tekanan yang tak terbayangkan dari seluruh badannya, menekan suatu area. Tekanan ini seolah datang dari zaman kuno dan dapat menekan binatang buas apapun. Karena itu, Tuntun tetap bersikap meremehkan bahkan saat menghadapi Shen Lingfeng. Seorang pria dan sebatang pohon berdiri berdampingan, mata mereka penuh dengan semangat juang. Di bawah panggung, Shen Lingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Kau, biar aku saja yang menggulung. Dia menunjuk hidungnya sendiri dengan tidak percaya, lalu tertawa dengan marah, apa hakmu untuk membiarkanku datang, dasar sampah, sampah masyarakat, orang buangan dari daerah terpencil, kukatakan padamu, kau pasti akan mati hari ini. Tapi aku akan menghancurkanmu sampai mati, bukan kau yang menantangku tanpa malu-malu, karena kau bahkan tidak punya hak untuk menantangku. Kata-kata ini semakin mengungkap sifat arogan Shen Lingfeng. Sejak awal, dia tidak menganggap serius Lin Shen. Bukan hanya Lin Shen, dia bahkan tidak peduli dengan Su Yuwei, anak ajaib nomor 1 di 5 kerajaan. Siapa dia? Apa kejeniusan 5 kerajaan? Ketika Anda meninggalkan tanah 5 kerajaan dan datang ke wilayah Dongyuan, Anda akan menemukan betapa besarnya dunia ini. Jadi, sekarang giliranku naik panggung dan menghancurkanmu, guguk tak berguna ini. Shen Lingfeng tertawa liar dan berjalan ke panggung selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah maju, semangat juang yang gila akan menyebar, dan ketika akhirnya mencapai titik tertentu, semangat juang itu akan meningkat dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rasanya seperti gunung yang berguncang terus-menerus. Setiap guncangan kecil akan menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Sama seperti ini, Shen Lingfeng dan Lin Shen berdiri berhadapan.
Sedikit rasa jijik melintas di matanya, binatang hantu tingkat 6, tingkat ke-8 alam roh bumi. Binatang hantu itu tidak hanya lemah, tetapi alamnya juga lemah. Sudah cukup buruk bahwa kau mengalahkan Su Huansui hanya karena keberuntungan, tetapi kau benar-benar ingin menantangku. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lin Sen terkekeh, apakah kamu takut tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu nanti? Ledakan, niat membunuh menyeruak lagi. Shen Lingfeng mensibir, Xiao Xuan, keluar. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, sebuah bukit kecil tiba-tiba muncul di arena. Bukit ini adalah binatang fantasi Shen Lingfeng, binatang fantasi tingkat 7, kura-kura raksasa air hitam. Kura-kura air hitam raksasa ini panjangnya lebih dari 10 meter dan tingginya 4 atau 5 meter. Ketika berada di tanah, bentuknya benar-benar seperti gunung kecil. Gelombang udara yang tak terbayangkan dan mengerikan meledak dari badan kura-kura air hitam raksasa dan menyebar dengan ganas. Ada kilatan air di sepasang mata kecilnya, yang sangat dalam. Xiao Xuan, hancurkan dia untukku. Shen Lingfeng memberi perintah, dan kura-kura raksasa Xuan Sui segera mengambil langkah dan bergegas menuju Lin Sen. Badannya berat, dan setiap langkah yang diambilnya di tanah tampaknya menyebabkan arena itu riuntuh. Riuntuh. Banyak penonton di sekitar merasa ngeri. Mereka jelas berada jauh, tetapi mereka tetap tidak dapat lolos dari kekuatan guncangan itu. Perasaan tercekik yang luar biasa membuat mereka bahkan tidak bisa bernapas. Terlalu menakutkan dan berlebihan. Apakah ini kura-kura raksasa air hitam? Sangat kuat. Meskipun aku sudah lama mendengarnya, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Membandingkan keduanya, bagaimana Lin Sen bisa menang? Saya tidak yakin Lin Sen bisa menang. Banyak suara terkejut terdengar dari hadirin. Tentu saja semua orang dikejutkan oleh kura-kura air hitam raksasa itu. Dengan badan sebesar itu dan tekanan mengerikan seperti itu, Lin Sen benar-benar tidak punya cara untuk mengatasinya. Tuntun, apakah kamu percaya diri? Lin Sen tidak bergerak saat menghadapi kura-kura air hitam raksasa yang menyerbu ke arahnya. Niat membunuh yang tak terbayangkan terpancar dari matanya. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Tuntun menepuk dadanya keras-keras, jelas sangat percaya diri. Ah, kura-kura air hitam raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan anak panah tajam yang seluruhnya terbuat dari air. Anak panah air itu sangat tajam, dengan ganas memotong kekosongan dan menusuk ke arah Tuntun. Haha, kura-kura bodoh, aku harus memenggal kepalamu hari ini. Kilatan cahaya memancar dari mata Tuntun. Tekanan di sekelilingnya kembali memancar, seakan-akan dialah penguasa dunia. Energi yang tak terbayangkan terkondensasi dan menyebar, menekan kura-kura air hitam raksasa. Kura-kura air hitam raksasa itu tiba-tiba berhenti ketika sedang berlari ke arahnya, jelas-jelas terpengaruh. Namun, ia jauh lebih kuat daripada Thunder Griffin, dan meskipun terpengaruh, gerakan menerkamnya tidak berubah sama sekali. Engah. Salah satu tangan Tuntun tiba-tiba berubah menjadi perisai kayu bundar tebal untuk menangkis panah air. Yang tidak diduga Tuntun adalah anak panah air itu mengandung kekuatan yang amat dahsyat hingga nyaris menjatuhkannya. Beruntung kaki Tuntun menumbuhkan akar dan ia menempel di tanah. Saat berikutnya, dia melompat dan bergegas menuju kura-kura air hitam raksasa. Perisai kayu bundar di tangannya langsung berubah menjadi palu kayu yang berat. Aku akan memukul kepalamu. Tuntun memegang palu kayu dan memukulkannya dengan keras ke kepala kura-kura air hitam raksasa. Ledakan. Dengan suara keras, kura-kura air hitam raksasa itu tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Ia menggelengkan kepalanya dan terus menerjang ke arah Tuntun. Di sisi lain, Lin Sen dan Shen Lingfeng juga bertarung. Energi spiritual yang tak terbayangkan meledak di antara mereka, menyebar keluar, dan tanah tempat mereka bertarung langsung retak menjadi retakan besar. Retakan. Lalu, pukulan lainnya. Setelah kedua pria itu bertarung, mereka mundur satu demi satu. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Shen Lingfeng. Aura yang terpancar dari anak ini memang cukup mengesankan. Saat pukulan itu beradu, pergelangan tangan pun gemetar. Namun, tingkat serangan ini masih jauh dari cukup untuk menyakitiku. Shen Lingfeng tertawa liar dan melancarkan serangan lain, menuju ke arah Lin Sen. Tangan naga giok.
Tangan Lin Sen sebening kristal seperti batu giok. Benturan tangan dan telapak tangan kali ini jauh lebih keras daripada sebelumnya. Lin Sen mundur beberapa langkah, menundukkan kepala dan melirik tinjunya, ekspresi terkejut tampak di matanya. Aku melihat lusinan tanda putih kecil di tanganku. Sen Lingfeng menarik tangannya, dan tinjunya diselimuti pusaran angin yang seluruhnya terbuat dari bilah-bilah tajam. Langkah ini sangat tersembunyi. Kalau dipakai dalam keadaan biasa, lawan pasti akan lengah dan pasti menderita kerugian besar. Namun, tangan naga giok Lin Sen terlalu kuat, membuatnya sekeras batu giok. Upaya Sen Lingfeng untuk merencanakan secara diam-diam gagal. Hanya ini saja yang dapat kamu lakukan. Lin Sen mensibir dan mengaitkan jarinya ke arah Sen Lingfeng. Jangan khawatir, nak, aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Wajah Sen Lingfeng tampak muram, dan dia bergegas maju lagi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu keluarga dan teman-temanmu. Aku akan mengorbankan nyawamu untuk Suir. Saat dia berbicara, momentumnya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tanda tanya, setelah mendengar perkataan Sen Lingfeng, niat membunuh Lin Sen yang sudah kuat pun meledak lagi. Setiap kali keduanya bertabrakan, hembusan angin tercipta. Sen Lingfeng sangat cepat. Bila-bila angin mula-mula mengalir di tinjunya, lalu berubah menjadi aliran air. Menyerang lawan, ia dapat menghilangkan seluruh kekuatan lawan. Itu sangat pintar. Pukulan beruntun Lin Sen semuanya diblokir oleh Sen Lingfeng. Hanya ini saja yang dapat kamu lakukan. Melihat bahwa dia berada di atas angin, Sen Lingfeng tidak dapat menahan senyum. Ada tatapan yang semakin ceria di matanya. Tampaknya seluruh nasib pihak lain sudah berada di tangannya. Dari awal hingga akhir, Sen Lingfeng tidak pernah peduli pada Lin Sen. Karena ini sama sekali bukan kontes yang levelnya sama. Selama dia mau, dia bahkan bisa membunuh lawannya dengan mudah. Kau hanya berada di tingkat ke-8 alam roh bumi, dan kau berani bertarung denganku. Seperti seekor semut menantang seekor gajah, sungguh konyol. Tatapan mereka bertemu lagi. Hati Sen Lingfeng bergetar, karena dia melihat niat membunuh yang semakin kuat dan panas di mata orang lain. Pada saat itu, dia sedikit mengernyit. Apakah anak ini gila? Dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, dia masih berani membunuhnya. Bukan hanya Sen Lingfeng yang berpikir demikian, bahkan para penonton di sekitarnya pun berbisik-bisik. Rana anak ini tidak sebaik Sen Lingfeng, dan binatang hantu miliknya tidak sebaik penyu raksasa Xuan Sui. Bagaimana dia bisa memenangkan pertempuran ini? Ya, meskipun dia menang melawan Su Huansui secara kebetulan, dia pasti bukan lawan Sen Lingfeng. Tampaknya kuota untuk sekte kelas 2 kali ini pasti akan jatuh ke tangan sekte Fengjian. Tanah 5 kerajaan akan berubah. Suara-suara diskusi terdengar sangat banyak. Jelas, semua orang mengira Sen Lingfeng pasti menang. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda keluarga Sen di wilayah Dongyuan. Dalam hal bakat dan status, Lin Sen tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Di panggung tinggi, Sen Yun tampak tenang, seolah semuanya terkendali. Memanfaatkan pertempuran ini, Lin Sen dibunuh dengan cara yang menggelegar, yang selanjutnya memantapkan prestise keluarga Sen di domain Dongyuan. Jika kita bisa menarik beberapa bibit yang bagus, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia. Adapun Su Huansui, itu agak disayangkan. Dengan bakat dan kekuasaannya, dia seharusnya tidak meninggal secepat itu. Jika saya bisa menikah dengan keluarga Sen, itu akan memainkan peran yang signifikan. Seni bela diri tingkat atas, tinju pengumpul air. Sen Lingfeng mengambil langkah misterius dan mendekati Lin Sen. Tiba-tiba dia mengepalkan kelima jarinya. Di permukaan tinjunya ada lapisan gelombang air. Kelihatannya tenang, tetapi sesungguhnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu mengenai seseorang, orang tersebut akan dikuliti hidup-hidup jika tidak dibunuh. Seni bela diri tingkat surgawi. Di pihak sekte Li Huo, ekspresi Su Hongyi dingin dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Lin Sen baru berada di sekte ini selama setengah tahun. Dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri tingkat surgawi. Dia pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Sen Lingfeng. Sebaliknya, Su Yue memasang ekspresi malas di wajahnya dan berkata ringan, tidak perlu khawatir tentang dia. Hah, Su Hongyi tercengang. Dia tahu bahwa putrinya sering mengirim beberapa sumber daya pelatihan kepada Lin Sen secara pribadi. Mungkinkah ini termasuk seni bela diri tingkat atas?
Lin Sen memiliki bakat yang bagus. Dia menciptakan beberapa seni bela diri sendiri. Bahkan, seni bela diri itu tidak jauh lebih rendah daripada seni bela diri tingkat atas. Meskipun nada bicara Su Yuwei tenang dan tanpa gejolak emosi apapun, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih bisa mendengar sedikit rasa bangga dalam kata-katanya. Bagaimanapun, Lin Sen adalah orang yang dipilihnya. Semakin kuat bakat yang ditunjukkan Lin Sen, semakin besar pula reputasi yang akan diperolehnya. Menciptakan seni bela diri tingkat atas milikmu sendiri. Wajah Fang Luo berubah setelah mendengar ini tidak mungkin. Banyak jenius berbakat tidak dapat melakukannya, jadi mengapa dia bisa melakukannya? Namun, Su Yuwei memalingkan wajahnya tanpa melihat ke arah Fang Luo. Pupil mata Fang Luo tiba-tiba mengecil dan dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Meretih. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Lin Sen, ada sedikit kecemburuan di matanya. Mengapa Su Yuwei tidak tertarik pada dirinya sendiri sama sekali, tapi malah begitu peduli pada Lin Sen? Mengapa, di pengadilan, menghadapi tinju pengumpul air Sen Ling Feng, Lin Sen bahkan tidak mundur? Sekilas tatapan matanya tajam dan dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan menjawab dengan garang. Telapak tangan terus berubah di udara. Tangan naga giok. Telapak tangan pemecah monumen. Kedua seni bela diri itu dilakukan hampir pada waktu yang bersamaan. Telapak tangan Lin Sen sebening kristal giok. Dia menamparkan ke depan dengan aura samar seperti naga. Bahkan kekosongan itu pun terisi oleh angin palem yang kencang. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu, lalu gelombang udara dahsyat meledak terus-menerus, bersiul dan bergetar ke segala arah. Setelah tabrakan, kedua pria itu tiba-tiba mundur, dan kaki mereka meninggalkan dua alur yang dalam di tanah di depan mereka. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan tabrakan ini. Sen Ling Feng sedikit mengernyit. Dari mana anak ini mendapatkan kemampuan bela dirinya? Dia bahkan bisa mempelajari seni bela diri tingkat atasnya sendiri. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan mengangkat tangannya untuk menggunakan water gathering fish lagi. Kali ini momentumnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan terdengar suara gelombang air yang memekakkan telinga. Di bawah kendali Sen Ling Feng yang disengaja, aliran air secara bertahap berkumpul menjadi bentuk naga air, mengalir keluar dari tangan Sen Ling Feng, dan meraung ke arah Lin Sen. Sosok Lin Sen secepat kilat, dan dia menghindari pukulan itu dengan berbalik ke samping. Naga air itu lewat di depannya, dengan kekuatan dahsyat yang melonjak, dan itu benar-benar membuat wajahnya merinding. Aliran air ini sangat dingin. Begitu menyentuh kulit, rasanya seperti ditusuk jarum. Lin Sen memutar badannya, mendekati badan Sen Ling Feng, dan menyerang dengan ganas. Tangan naga giok. Dia mengepalkan kelima jarinya dan menghantamkannya keras ke wajah Sen Ling Feng. Tetapi Sen Ling Feng bereaksi sangat cepat dan menangkis pukulan itu dengan kedua tangan. Ledakan. Dengan suara keras, wajah Sen Ling Feng sedikit berubah. Dia merasa seolah-olah seluruh lengannya mati rasa dan tidak berguna. Aku tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia terkejut bahwa keterampilan meninju orang tak berguna ini begitu berat dan kejam. Saya menerima pukulan langsung dan bahkan tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, Sen Ling Feng merasakan niat membunuh yang lebih kuat dalam hatinya. Anak ini pasti akan mati hari ini. Jika kita pertahankan dia, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Sen Ling Feng berteriak keras, tinjunya dan tendangannya menyerang terus-menerus bagaikan badai. Dentur, tinju dan kaki menyerang dengan kecepatan yang demikian cepatnya sehingga tidak hanya mengeluarkan suara seperti menembus udara, tetapi kecepatannya juga begitu cepat sehingga bayangannya pun dapat terlihat. Adegan-adegan ini begitu dahsyat dan tak tertandingi, bagaikan badai yang datang. Serangkaian serangan kekerasan ini membuat banyak penonton di luar stadion merasa mati rasa. Banyak kontestan juga menjadi pucat dan jantung mereka berdetak kencang. Jika saya berhadapan dengan Sen Ling Feng, berapa lama saya bisa bertahan di bawah serangan yang hampir gila ini? Aku khawatir itu tidak akan bertahan bahkan hingga 3 tarikan napas. Sebaliknya, Lin Sen tenang dan mantap. Bertarung sambil mundur. Mengandalkan langkah mundur untuk menghancurkan momentum lawan. Seluruh prosesnya tertib, tidak kacau sama sekali. Tanda tanya. Setelah melihat adegan ini, banyak penonton, selain kagum akan kekuatan dahsyat Sen Ling Feng, juga mulai berpikir bahwa mungkin Lin Sen tidak selemah yang mereka bayangkan.
Setidaknya dia bertahan begitu lama dari awal sampai sekarang. Meskipun wilayah kekuasaannya dan level binatang fantasinya tidak sebagus milik pihak lain, dia masih mampu menghadapinya dengan tenang. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan ini. Tahukah Anda, mereka awalnya mengira Lin Sen tidak akan mampu bertahan beberapa napas lagi dan akan dikalahkan. Di dalam tempat kejadian, ekspresi terkejut melintas di mata Feng Bumi. Dia mengepalkan tangannya sedikit, merasa sedikit marah dan kesal. Anak ini, kenapa dia belum mati? Dia bahkan ingin naik ke panggung sendiri dan membunuh Lin Sen. Mari, aku akan menunjukkan kepadamu jarak di antara kita. Melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan musuh setelah sekian lama, mata Shen Lingfeng dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Dia meraung, dan alam roh bumi tingkat ke-10 pun terbuka, lalu energi spiritual yang dahsyat pun menyeruak keluar, sekuat banjir. Shen Lingfeng tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi, dan kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada dirinya. Tidak peduli dari sudut pandang mana, tidak ada alasan baginya untuk tidak menang. Lagi pula, itu harus menjadi kemenangan besar. Jadi, dia segera berhenti menahan diri. Seni bela diri surgawi, badai dahsyat. Shen Lingfeng membentuk segel dengan tangan di depannya, dan energi spiritual yang kaya mengembun dan dengan cepat berubah menjadi bola air. Kemudian, bola air itu tiba-tiba meledak dan ratusan duri air menyembur keluar. Paku-paku air ini muncul dari udara, sangat tajam, bagaikan ribuan anak panah yang ditembakkan secara bersamaan. Untuk sesaat, Lin Sen merasa bahwa dia sepenuhnya diselimuti oleh serangan lawan. Tiupan-tiupan-tiupan. Menghadapi paku-paku air ini, Lin Sen tidak mundur, tetapi malah menyatukan kedua telapak tangannya dengan keras. Ledakan. Sebuah perisai kayu besar muncul di depannya, dengan tanaman merambat yang kusut dan sangat tebal. Duri air semuanya tertusuk di atasnya, tetapi hanya beberapa jejak yang tertinggal. Desir. Sosok Shen Lingfeng secepat kilat. Dia menyerang dengan ganas, melewati perisai kayu seperti hantu dan mengangkat tangannya untuk memukul pinggang Lin Sen. Dia sudah meramalkan posisi Lin Sen dalam pikirannya, dan pukulan yang dia berikan benar-benar sesuai dengan dugaannya. Air tiba-tiba mengembun dan menjadi sangat keras, seperti batu. Lin Sen menurunkan pergelangan tangannya untuk memblokir serangan Shen Lingfeng, lalu mengangkat tangannya dan menusukkannya dengan keras ke punggung tangan Shen Lingfeng. Khasiat tangan naga giok adalah memperkuat seluruh lengan dan membuatnya sekeras batu giok. Kepalkan tanganmu dan itu akan menjadi tangan besi. Telapak tangan itu adalah telapak besi. Jari itu adalah jari besi. Jadi tusukan ini menyebabkan gerakan Shen Lingfeng tiba-tiba melambat. Kemudian, rasa sakit yang tajam menyeruak dari benaknya, membuatnya terkesiap. Kutu kupret. Mata Shen Lingfeng dipenuhi dengan niat membunuh. Serangannya begitu dahsyat sehingga ia hampir membuat lawannya kewalahan, namun sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menembus pertahanan lawan. Meskipun daya penekannya kuat, tetapi tidak dapat melukai lawan sama sekali. Dengan kata lain, semuanya sia-sia. Tidak heran Shen Lingfeng begitu cemas. Jika saya terus-menerus begini, bagaimana orang lain akan memandang saya? Tuan muda dari keluarga Shen di wilayah Dongyuan datang ke tempat terpencil dan perbatasan ini, tetapi dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang jenius yang lahir dan besar di daerah ini. Apakah ini berarti domain Dongyuan seperti ini? Shen Lingfeng tentu saja tidak ingin orang lain berpikiran seperti ini tentangnya. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya untuk membunuh lawannya. Lin Sen tampaknya telah merasakan ketidaksabaran Shen Lingfeng. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan setelah menerima pukulan dari pihak lainnya, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Seni bela diri surgawi, menginjak-injak semangat juang. Lin Sen menggunakan metodenya sendiri untuk membalas. Sebelumnya, kau menggunakan ilmu bela diri tingkat tinggimu untuk menindasku. Sekarang giliranku, kan? Bukankah itu hanya seni bela diri tingkat atas? Siapa yang tidak mengetahuinya? Di bawah panggung, pupil mata Su Hongyi mengecil saat melihat pemandangan ini. Bukankah ini War Soul Trampling, salah satu dari 10 seni bela diri tingkat atas di sekte kita? Kapan dia mempelajarinya? Saya pernah menggunakannya saat bermain melawan Su Huansui. Su Yuwei mengangkat kepalanya dengan tidak senang. Ayah, apakah kamu tidak menonton pertandingan dengan seksama? Su Hongyi tertawa datar, benarkah?
Saat aku bermain melawan Su Huansui sebelumnya, aku memang sedikit gugup dan tidak menyadari hal ini. Namun, hatinya memang terbakar. War Soul Trampling ini adalah salah satu seni bela diri tingkat atas yang paling kuat di sekte tersebut, dan berfokus pada pengendalian. Gunakan gelombang yang meledak dalam sekejap untuk mengejutkan pikiran lawan. Bahkan sesaat trans pun cukup untuk mengubah situasi dalam pertempuran. Dikombinasikan dengan dua seni bela diri yang diciptakan Lin Sen, mereka memang mengerikan. Saat gelombang itu datang, Shen Lingfeng yang ada di depannya terkejut. Dia merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap. Tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera memadatkan energi spiritualnya untuk menghilangkan perasaan itu. Dalam sekejap, Lin Sen sudah mendekatinya. Monumen pembelah telapak tangan. Lin Sen mengangkat tangannya dan membanting dengan keras. Shen Lingfeng menyadari hembusan angin kencang bertiup ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk melihat dan hanya bisa menggunakan lengannya untuk menghalanginya karena panik. Ledakan, energi spiritual yang terkumpul di lengan Shen Lingfeng hancur, dan dia mundur beberapa langkah. Mendengar keributan yang datang dari sekeliling, wajah Shen Lingfeng dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya lagi, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia melangkah maju, dan tanah di depannya retak menjadi pola-pola besar. Didorong oleh niat membunuh yang kuat, Shen Lingfeng mengeluarkan kata dari sela-sela giginya, "Mah Tei." Kemudian, warna merah tampak di mata Shen Lingfeng. Tekanan yang dialaminya bahkan lebih besar dari Lin Sen. Saya pikir ini adalah pertarungan yang dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi siapa sangka ini akan berlangsung begitu lama. Shen Lingfeng menoleh dan melihat ke sisi lain ring. Dia tidak sabar untuk memanggil kura-kura air hitam raksasanya, ingin agar kura-kura itu membantunya, meninggalkan Tuntun, dan membunuh Lin Sen terlebih dahulu. Tetapi ketika dia menoleh, Shen Lingfeng menemukan bahwa kura-kura raksasa Xuansui benar-benar tidak diuntungkan. Tuntun memegang cambuk panjang yang terbuat dari tanaman merambat dan memukulnya dengan ganas. Dasar kutu kupret, setiap pukulan mengenai kepala kura-kura air hitam raksasa dengan bersih dan rapi. Tuntun bahkan memukul kepala saya dengan sengaja. Kura-kura air hitam raksasa kesakitan sehingga harus menarik kembali kepalanya. Hahaha, kamu benar-benar pengecut. Tuntun tertawa keras, tampak sangat bangga. Shen Lingfeng merasakan darahnya mengalir deras, dan sambil meraung, dia bergegas menuju Tuntun. Lin Sen mengangkat alisnya. Orang ini gelisah. Tuntun sedang memukul sekuat tenaga ketika tiba-tiba ia menyadari ada bayangan tinju tajam di belakangnya. Sambil menoleh, dia mendapati bahwa Shen Lingfeng lah yang tidak dapat lagi menahan hasrat membunuhnya. Ledakan, Shen Lingfeng meninju, memukul mundur Tuntun, lalu menendang keras cangkang kura-kura air hitam raksasa itu sambil meraung marah. "Dasar pengecut, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Hancurkan dia menjadi beberapa bagian untukku." Kura-kura air hitam raksasa itu meraung berulang kali dan menjulurkan kepalanya keluar dari cangkangnya. Yang kulihat hanya bercak darah di kepalanya karena tertimpa tanaman merambat. Mengejutkan, sungguh menyedihkan. Suasana di tempat itu tiba-tiba membeku. Bukan hanya orang-orang yang hadir, bahkan Shen Lingfeng pun tercengang setelah melihat pemandangan ini. Binatang hantu miliknya tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada pohon milik Lin Sen. Seharusnya ini menjadi pertarungan yang menghancurkan tanpa ketegangan, jadi mengapa berakhir seperti ini? Kura-kura air hitam raksasa itu berlumuran darah di kepalanya dan gemetar kesakitan. Ketakutan tak berujung terungkap di sepasang mata hijau kecilnya. Awalnya saat bertarung dengan Tuntun, ia sempat tertekan oleh momentum lawan. Namun, ia tidak menyangka lawan memiliki begitu banyak cara. Tanaman merambat dan pepohonan berubah menjadi bentuk yang senantiasa berubah di tangannya. Tidak peduli bagaimana aku menyerang, aku tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Kulitnya tebal dan dagingnya keras. Setelah hening sejenak, orang-orang di tempat itu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Shen dari wilayah Dongyuan sangat kuat? Menurutku dia hanya orang biasa. Ya, itu berlebihan. Ini hanya Lin Sen, Su Yuwei belum bergerak. Su Yuwei adalah anak ajaib nomor 1 di 5 kerajaan. Kelompok audiens ini adalah yang paling mahir mengubah sikap mereka sesuai dengan situasi. Mereka semua optimis terhadap sekte Fengjian. Tidak ada yang dapat mereka lakukan mengenai hal itu.
Siapa yang membuat Su Huansui dan Shen Lingfeng begitu terkenal baru-baru ini? Namun begitu dia naik panggung, dia tiba-tiba tidak bisa bertahan. Lin Shen sendiri mampu membunuh Su Huansui dan menekan Shen Lingfeng. Bagaimana pertarungan ini akan berlangsung selanjutnya? Bahkan jika Shen Lingfeng mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Lin Shen, bagaimana dia akan menghadapi Su Yuwei yang ada di belakangnya? Ada sedikit kegembiraan di mata Su Hongyi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Selama 6 bulan terakhir, Sekte Fengjian telah memberikan banyak tekanan pada Sekte Li Huo, terutama kemenangan mereka dalam kompetisi Longmen, yang telah meningkatkan moral mereka. Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut sejumlah besar orang jenius. Jika mereka gagal memenangkan pertempuran ini dan Sekte Fengjian menjadi sekte kelas 2, hari-hari mendatang bagi Sekte Li Huo akan lebih sulit dari sebelumnya. Tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung. Di negeri yang terdiri dari 5 negara, hanya ada satu sekte yang menonjol dari yang lain. Tapi saya tidak menyangka Lin Shen bisa tampil seperti ini. Su Yuwei menyipitkan mata indahnya. Meskipun dia telah berusaha mengendalikan emosinya, ekspresi puas di wajah cantiknya tidak dapat lagi disembunyikan. Tuan Shen, dunia luar mendengar bahwa Anda adalah seorang ahli binatang kembar dan memiliki 2 binatang hantu. Mengapa Anda tidak memanggil mereka keluar? Lin Shen berdiri bersama Tuntun lagi, 1 orang laki-laki dan 1 pohon, keduanya dengan seringai di wajah mereka. Penampilan ini sungguh arogan, penjinak binatang kembar. Bahkan Shen Yun pun tercengang di luar tempat kejadian. Kok aku nggak tahu? Shen Lingfeng menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, "Nak, kamu mencari kematian." Saat berikutnya, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan boneka perang yang seluruhnya terbuat dari besi halus jatuh ke tanah dengan suara keras. Boneka perang ini tingginya lebih dari 5 meter, dengan gelombang udara seperti gunung yang keluar dari badannya, menyebabkan kekosongan melonjak terus-menerus. Ada pola spiritual yang tercetak di antara kedua alis boneka perang. Saat boneka perang muncul, semua orang terkejut. Apakah ini boneka perang? Ya, konon boneka perang digerakkan oleh pola spiritual yang kuat, dan mereka sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari keluarga Shen, mereka sangat kaya sehingga mereka bahkan memiliki benda ini. Semua orang mulai berdiskusi. Oh, ternyata itu adalah boneka perang yang digerakkan oleh pola spiritual tingkat keempat. Lin Shen mengangkat alisnya dan kemudian mensibir, "Aku benar-benar mengira kamu adalah seorang Beastmaster kembar. Kamu tidak memiliki kemampuan ini, tetapi kamu masih berani menyombongkan diri. Hari ini, biarkan aku melihat bagaimana aku bisa menginjak-injakmu di bawah kakiku." Seharusnya saat pertempuran, Shen Lingfeng memanggil boneka perang untuk membantu dalam pertempuran, tetapi orang lain keliru menganggapnya sebagai binatang hantu. Oleh karena itu, rumor tentang dia sebagai penjinak binatang kembar pun menyebar. Wah, kamu tidak tahu betapa mengerikannya boneka perang tingkat keempat. Shen Lingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Bahan yang digunakan untuk membuat boneka perang ini adalah besi halus dan perunggu langka. Materi itu sendiri setara dengan senjata spiritual tingkat keempat. Setelah akhirnya terbentuk, harus disuntikkan dengan pola spiritual tingkat keempat untuk memungkinkan pola spiritual menggerakkan boneka perang. Sederhananya, ini adalah kombinasi pola spiritual tingkat keempat dan senjata spiritual tingkat keempat. Seorang prajurit humanoid, jika ditempatkan di medan perang, itu pasti akan menjadi senjata yang ampuh. Ini melanggar aturan. Pupil mata Su Hongyi mengecil saat melihat ini. Boneka perang bukanlah senjata spiritual atau pola spiritual, tetapi sesuatu yang membantu dalam pertempuran. Baik itu pola spiritual maupun senjata spiritual, pada akhirnya mereka membutuhkan orang untuk menguasainya. Namun boneka perang berbeda. Ia didorong oleh pola spiritual dan dapat bertarung sendiri. Oleh karena itu, secara umum dilarang menggunakan boneka perang di arena. Cek. Aturan itu dibuat oleh manusia. Dulu tidak berhasil, tapi sekarang berhasil. Feng Bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir ketika mendengar kata-kata Su Hongyi. Sekilas kekejaman tiba-tiba terpancar di matanya. Kali ini, Sekte Fengjian harus menang, apapun yang terjadi. Demi pertempuran ini, dia mengorbankan banyak hal, bahkan kehilangan nyawa putranya, Feng Yu. Oleh karena itu, Feng tidak akan membiarkan Lin Shen bertahan hidup jika dia tidak punah. Melihat kejadian itu,
Banyak penonton yang ada di tempat kejadian mengumpatnya karena tidak tahu malu. Saya belum pernah mendengar bahwa boneka perang dapat digunakan dalam pertempuran arena. Su Hongyi sangat marah hingga ingin menyerang, namun dihentikan oleh Su Yuwei. Tenang saja, biarkan dia yang mengurusnya. Itu boneka perang tingkat keempat. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, itu setara dengan prajurit pemurnian badan tingkat ke-9 di alam roh bumi. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Su Hongyi sangat cemas. Su Yuwei berkata dengan tenang, karena aku menyukainya, itu berarti dia tidak sesederhana itu. Kita tunggu saja. Melihat Su Yuwei begitu percaya diri pada Lin Sen, raut wajah Fang Luo sedikit berubah, dia cemburu sampai-sampai bisa gila. Tentu saja, betapapun cemburu dia, tidak ada yang dapat dilakukannya. Aku hanya bisa mengumpat dalam hati, berharap Lin Sen mati di atas ring. Datang, Lin Sen mengaitkan jarinya, karena ini kartu truf terakhirmu, aku akan langsung menghancurkannya. Mati, Sen Lingfeng berteriak, dan segera mengarahkan boneka perang untuk bergegas menuju Tuntun. Dia dan kura-kura air hitam raksasa bergegas menuju Lin Sen. Sen Lingfeng terlihat berdiri di punggung kura-kura air hitam raksasa, dan tangannya sekali lagi memadatkan aliran air. Tatapan matanya tajam, dan setelah membentuk segel selama beberapa tarikan napas, dia tiba-tiba berteriak, angin kencang dan hujan deras. Kura-kura air hitam raksasa itu segera membuka mulutnya dan menyemburkan gelombang air yang mengerikan dan kental. Ombak berubah menjadi anak panah air, menerobos kehampaan dan menusuk ke arah Lin Sen. Pada saat ini, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa dahsyatnya serangan itu. Ketika Beastmaster dan Phantom Beast melakukan bela diri bersama, kekuatannya secara alami menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Sen melangkah 2 langkah sekaligus, tatapannya tajam, dan bergegas menuju kura-kura air hitam raksasa tanpa mundur. Embun, embun, embun. Panah air mengalir deras, menutupi langit dan bumi. Gelombang udara tajam yang membuat wajahnya sakit membuat Lin Sen menyipitkan matanya. Cangkang kulit kayu perlahan-lahan terbentuk di sekelilingnya, dan cangkang itu sangat keras. Anak panah air itu menembusnya dan langsung pecah, berubah menjadi kabut air. Retak, retak, Lin Sen tiba-tiba mengerahkan tenaga dalam 2 langkah terakhir, dan setiap kali dia menginjak tanah, dia benar-benar dapat menyebabkan retakan di tanah. Dan dengan ledakan langkah terakhir, sosoknya terbang tinggi ke langit. Dia mengepalkan kelima jarinya dan menghantamkannya ke arah Sen Lingfeng. Tatapan mata Lin Sen selalu tegas. Dari awal hingga akhir, dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Dia sungguh yakin bahwa dia bisa menang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan Sen Lingfeng atau berapa banyak kartu truf yang dimilikinya, Lin Sen tidak peduli. Bertahun-tahun berjuang hidup dan mati, ditambah pasang surut yang dialaminya setengah tahun lalu, telah lama membuatnya terbiasa bersikap tenang. Tidak peduli kemampuan apapun yang kamu miliki, aku akan berdiri di sini dengan bangga. Aku tak terkalahkan, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Wah, meskipun kau memang sangat cakap, kau pada akhirnya akan mencari kematian jika bertarung denganku. Sen Lingfeng tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, dan energi spiritual mengembun menjadi pisau air dingin, yang membawa kekuatan mematikan yang luar biasa dan menebas ke arah leher Lin Sen. Lin Sen menarik kembali tinjunya dan memutar badannya ke samping, menghindari serangan pisau pada bagian vitalnya, menyebabkan pisau itu mendarat di bahunya. Desir, baju zirah kayu di bahu Lin Sen langsung terbelah. Hasilnya, pisau itu meluncur langsung ke bahu dan tidak terlalu melukai Lin Sen. Seberkas cahaya terpancar dari bahu Lin Sen. Level 4, senjata spiritual untuk perlindungan badan. Pupil mata Sen Lingfeng sedikit mengecil saat melihat ini. Jelaslah dia tidak percaya bahwa orang miskin dan tak tersentuh seperti Lin Sen dapat memiliki senjata spiritual tingkat keempat. Lin Sen mengambil kesempatan ini untuk berdiri di punggung kura-kura raksasa Xuan Sui. Tatapan mata yang membunuh terpancar di matanya, dan kelima jarinya seperti kait elang, mencengkeram leher Sen Lingfeng dengan keras. Setiap gerakannya mematikan, maju terus untuk membunuh orang. Sen Lingfeng melihat serangan itu datang, tetapi dia tidak bergerak sama sekali, dengan senyum sinis tersungging di bibirnya. Seolah-olah ada perhitungan, Lin Sen mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Mati! Sen Lingfeng tertawa keras dan melontarkan pukulan bagaikan meriam, secepat kilat.
Dibandingkan sebelumnya, kecepatannya 2 kali lebih cepat. Lin Sen lengah dan terkena pukulan di dada, dan badannya terbanting mundur puluhan meter. Setelah dia mengatasi momentum itu, dia melihat ke bawah dan melihat bekas tinju di dadanya. Jika bukan karena pertahanan senjata spiritual tingkat keempat dan badan abadi 10.000 pohon, pukulan ini akan merenggut separuh nyawanya. Tidak mungkin orang ini bisa tiba-tiba mendapat promosi setinggi itu. Benar saja, saat Lin Sen menoleh, dia menemukan pola spiritual berkedip di lengan Shen Lingfeng. Pola spiritual tingkat keempat, pola angin. Lin Sen menyipitkan matanya dan kemudian menunjukkan sedikit seringai, untuk menghadapi sampah kota kecil yang tingkat alam dan peringkat binatang fantasinya tidak sebaik milikmu. Kamu tidak hanya harus menggunakan boneka perang, tetapi kamu bahkan menggunakan pola spiritual. Kamu benar-benar siap. Kata-kata mengejek ini membuat wajah Shen Lingfeng menjadi hitam. Memang, dia tidak punya alasan. Saya hanya tahu bahwa pemenangnya adalah raja. Shen Lingfeng berkata dengan dingin, tunggu sampai aku membunuhmu, siapa yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat dia berkata demikian, dia sekali lagi mengaktifkan pola angin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Satukan kelima jari dan berikan pukulan berikutnya. Kecepatan pukulan itu begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di udara, membuat orang pusing. Lin Sen mundur selangkah dan menggunakan karakteristik badan 10.000 pohon untuk merasakan semua bunga, tanaman, dan pohon. Saat berikutnya, gambaran keseluruhan arena muncul dalam pikirannya. Sosok Shen Lingfeng secepat kilat, bergerak maju mundur di dalamnya. Dia jelas mahir dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki banyak pengalaman. Ketika dia bergegas ke arah Lin Sen, dia tidak melaju lurus ke depan, tetapi dengan panik menggunakan keunggulan kecepatannya untuk bergerak ke kiri dan kanan, menciptakan ilusi yang mempesona. Melihat dia hendak mendekat, Shen Lingfeng memadatkan energi spiritual di sekitarnya dan meninju wajah Lin Sen. Itu adalah seni bela diri tingkat atas dari sebelumnya, tinju pengumpul air. Air terkumpul di permukaan kepalan tangan itu, menyemburkan kekuatan yang tak terbayangkan. Menurutnya, dengan berkat tanda gas, kecepatannya secepat kilat dan tidak mungkin dia memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Lin Sen mengangkat tangannya dan menerima pukulan itu. Dia sendiri terlempar mundur beberapa langkah oleh pukulan ini. Blokir, terus blokir. Shen Lingfeng kembali memancarkan aura membunuh. Pukulan dan tendangannya bagai badai dahsyat. Gelombang demi gelombang, menghantam Lin Sen dengan ganas. Lin Sen menggertakkan giginya dan mundur sambil menerima serangan Shen Lingfeng. Untungnya, ia mampu mengimbangi kecepatan lawan. Sama seperti ini, Lin Sen hendak mundur ke tepi ring. Menurut aturan, jika Anda jatuh dari panggung, Anda kalah. Shen Lingfeng mengerahkan Water Gathering Fist secara maksimal, menyebabkan kekosongan berdesis. Melihat ruang di mana Lin Sen bisa bersembunyi makin mengecil, senyum Shen Lingfeng pun makin ganas. Di bawah panggung, mata Su Hongyi tampak serius, dan dia mengkhawatirkan Lin Sen. Jika Lin Sen benar-benar kalah, dia lebih baik mengaku kalah. Bagi Sekte Li Huo, Lin Sen adalah harta karun. Berdasarkan lintasan perkembangannya saat ini, dia akan dapat dengan mudah memasuki alam roh surgawi di masa mendatang. Di seluruh 5 kerajaan, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa mahtei di atas ring. Di sisi lain, Feng Bumi mensibir, wah, hari ini adalah hari kemahteihanmu, kamu akan dikuburkan bersama putraku. Murid-murid Feng Jianzong pun bersorak. Lin Sen menderita semakin banyak luka. Bukan hanya Shen Lingfeng yang menyerang dengan ganas, tetapi kura-kura air hitam raksasa di kejauhan juga menggunakan panah air untuk menghalangi badannya. Begitu Anda terkena anak panah, bahkan jika Heavenly Silkworm Soft Armor mengurangi sebagian kekuatannya, tetap saja akan terasa sakit. Rasanya seperti dipukul oleh palu besar. Tapi sekarang, kita jelas tidak bisa bergantung pada tuntun. Dia bertarung dengan boneka perang. Meski berada di atas angin, boneka perang itu tidak bisa merasakan sakit. Jelas bukan tugas mudah untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Melihat situasi yang mulai memanas lagi, Shen Yun pun ikut tersenyum. Sekalipun anak ini punya beberapa kemampuan, bisakah dia benar-benar mengubah dunia? Melihat Lin Sen yang terengah-engah, Shen Lingfeng sangat percaya diri. Setelah memaksa lawan ke tepi jurang,
Shen Lingfeng menggerakkan pikirannya dan memerintahkan kura-kura raksasa air hitam untuk menggunakan badai ganas, sementara dia sekali lagi mengumpulkan kekuatannya dan menggunakan tinju pengumpul air. Satu orang pria dan satu kura-kura, mereka bekerja sama dengan sempurna. Lin Shen tidak punya tempat untuk mundur. Melihat dia akan kalah, Lin Shen tiba-tiba tersenyum licik. Yaitu, senyum keyakinan atas kemenangan. Shen Lingfeng merasa terpesona. Masih berani tertawa. Pergilah ke neraka. Shen Lingfeng berteriak, ingin meninju Lin Shen sampai mati. Namun, pukulannya berhasil ditangkap. Lin Shen mencengkeram pergelangan tangan Shen Lingfeng dengan satu tangan, dengan mantap, akurat dan kejam. Lalu, dengan niat membunuh di matanya, dia mencubit pergelangan tangan itu dengan punggung tangannya dan mematahkannya. Ah! Shen Lingfeng menjerit, wajahnya menjadi pucat. Dia dapat meningkatkan kecepatannya dengan bantuan pola spiritual tingkat keempat, tetapi dalam hal fisik, dia sama sekali tidak sebanding dengan badan perkasa 10.000 pohon. Bagaimana dia bisa menahan serangan sekuat itu? Engah! Kura-kura air hitam raksasa itu menyemburkan puluhan anak panah air, yang menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lin Shen. Lin Shen tidak bergerak sama sekali, malah menamparnya dengan punggung tangannya. Ledakan! Bagaikan petir yang menyambar entah dari mana, sebuah perisai kayu tiba-tiba tumbuh dari bawah cincin itu. Semua anak panah air mengenai perisai kayu. Segera setelah itu, serangan balik Lin Shen datang. Bersambung.